Selamat pagi, Shalom saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus. Puji Tuhan, kita sudah memasuki bulan September, di mana kita sudah memasuki bulan Kitab Suci Nasional. Di tengah pandemi COVID-19 yang belum selesai juga ini, kita dikuatkan lewat suatu tema menarik, yaitu Yesus, sahabat perjalanan kita. Sungguh menarik karena Yesus sahabat perjalanan kita ini sangat relevan dengan keadaan yang terjadi saat ini. Pandemi COVID-19 bukan hanya merupakan bencana kesehatan semata, tetapi juga melahirkan krisis dan juga memporak-porandakan berbagai aspek bidang kehidupan manusia. Di tengah kebingungan, ketakutan, serta perasaan tidak berdaya, kita sebagai umat beriman diteguhkan atau dikuatkan dalam satu hal, bahwa Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kita punya Yesus yang senantiasa membimbing, mengarahkan, serta menguatkan kita dalam berbagai macam situasi. Kita tidak pernah sendirian. Yesus sahabat kita yang putus asa, Yesus sahabat kita yang kehilangan, Yesus sahabat kita yang menderita, dan Yesus sahabat bagi kita yang bertobat. Dalam situasi krisis yang sangat berat ini, tidak mungkin orang menghadapi persoalan hidupnya sendirian saja. Meskipun masalah atau kesulitan yang dialami setiap orang ini berbeda-beda, toh masing-masing kita mempunyai beban serta masalah yang harus kita hadapi. Karena itu dibutuhkan sikap dan tindakan belas kasihan kita terhadap sesama yang sedang menderita atau sedang memerlukan bantuan. Karena semua kita mengalami dampak dari pandemi ini, kita tidak perlu mengotak-atikkan atau tidak perlu membeda-bedakan satu sama lainnya ketika ingin membantu. Kita tidak perlu membedakan karena perbedaan status golongan, sosial ekonomi, agama, maupun suku ataupun budaya. Hendaknya segala perbedaan ini tidak menjadi hambatan karena kita semua adalah sesama bagi yang lain. Sesama bagi yang lain. Menanggapi situasi ini, maka di bulan Kitab Suci Nasional ini ada satu subtema menarik, yaitu Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Yesus sahabat bagi mereka yang menderita. Dan untuk itu kita diajak untuk merenungkan Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37, yaitu perumpamaan tentang orang Samaria yang murah hatinya. Perumpamaan ini sangat relevan dengan keadaan kita saat ini, yaitu bagaimana sikap dan tindakan kita dalam membantu sesama kita yang menderita. Ada hal yang menarik dalam perumpamaan tentang orang Samaria yang baik hatinya ini. Saya menarik kira-kira 3 hal menarik. Pertama, yaitu tentang apa itu hidup yang kekal, atau apa yang harus kita lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal. Yang kedua adalah siapakah sesamaku manusia. Serta yang ketiga, pergilah dan perbuatlah demikian. Dikisahkan dalam Injil Lukas, pada suatu hari ada seorang ahli Taurat datang menemui Yesus lalu bertanya, "Guru, apa yang harus dilakukan untuk memperoleh hidup yang kekal?" Yesus tidak serta menjawab pertanyaan ahli Taurat tersebut, tetapi ia menjawab
pertanyaan ahli Taurat tersebut dengan sebuah pertanyaan pula, yaitu, apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Kemudian ahli Taurat itu menjawab dalam Lukas bab 10 ayat 27. Jawab orang itu, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kemudian Yesus menjawab, jawabanmu itu benar, perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi merasa kurang puas dan untuk membenarkan diri, ahli Taurat ini bertanya lagi kepada Yesus, dan siapakah sesamaku manusia? Lagi-lagi Yesus tidak langsung menjawab dengan sebuah jawaban, tetapi Yesus menceritakan sebuah perumpamaan. Adalah seorang yang pergi dari Yerusalem ke Yeriko. Dia jatuh ke tangan penyamun-penyamun dan dia dirampok habis-habisan. Kemudian yang memukulnya, dan sesudah itu mereka pergi meninggalkannya setengah mati. Kemudian ada seorang imam lewat, tetapi ia hanya melihat orang tersebut, lalu pergi meninggalkan orang tersebut. Kemudian datang lagi orang Lewi, ia pun melakukan hal yang sama seperti imam tersebut. Yang terakhir datanglah orang Samaria. Menurut sejarah, orang Samaria dimusuhi oleh orang Yahudi. Saya tidak tahu pasti penyebabnya apa, tapi orang Samaria itu dianggap sangat hina oleh orang Yahudi. Tetapi orang Samaria ini tergerak hatinya dan merasa belas kasihan. Ia membantu orang yang dirampok itu, kemudian merawatnya. Keesokan harinya, dia tidak hanya merawatnya, tapi dia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan yang ia titipkan orang yang dirampok tadi. Katanya, rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantikannya waktu aku kembali. Menghadapi situasi pandemi saat ini, banyak sekali orang-orang di sekitar kita yang sangat menderita. Sesuai dengan bacaan Injil tadi, saya ingin kita merefleksikan bahwa di saat-saat seperti ini, apakah kita seperti imam atau orang Lewi tadi yang hanya melihat, kemudian meninggalkan, atau menjadi seperti orang Samaria yang merasa hatinya tergerak oleh belas kasihan, kemudian merawat orang yang dirampoknya itu, serta tidak membeda-bedakan status sosial. Dan menarik sekali kenapa Yesus memilih orang Samaria dalam kisah perumpamaan ini. Di sini saya rasa Yesus ingin mengajarkan kepada kita bahwa untuk membantu orang lain, kita tidak perlu mengotak-ngotakan satu sama lain, tidak perlu memberikan perbedaan, tidak perlu kita memikirkan bahwa orang yang saya bantu ini seagama dengan saya atau tidak, orang yang saya bantu ini sesuku dengan saya atau tidak, orang yang saya bantu ini musuh saya atau tidak. Kisah orang Samaria ini mengajarkan kepada kita bahwa kita hidup harus saling berbagi kasih, saling membantu antara satu dengan lainnya. Siapakah sesamaku manusia? Sesamaku manusia adalah mereka yang berada di sekitar kita, mereka yang membutuhkan bantuan kita. Baik diri kita sendiri maupun orang lain, kita juga adalah sesama bagi orang lain. Pada akhir cerita
perumpamaan dari orang Samaria yang murah hati ini, Injil Lukas menceritakan dalam Lukas bab 10 ayat 36. Yesus kembali bertanya kepada ahli Taurat tersebut, "Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu?" Jawab orang itu adalah orang yang telah menunjukkan belas kasihnya kepadanya. Kemudian Yesus menjawab, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Yesus mengajarkan kasih kepada kita, kasih Allah yang tak berkesudahan kepada kita, bahwa Allah selalu ada bersama-sama dengan kita dalam keadaan apapun, serta Ia tidak meninggalkan kita dalam keadaan yang sulit sekalipun. Siapakah sesama kita? Sesama kita adalah aku yang lain. Marilah kita saling mengasihi satu sama lain, berbagi satu sama lain, serta selalu memperhatikan orang-orang yang menderita di sekitar kita. Tuhan memberkati.